Seminar dan sosialisasi kalender Hijriah global tunggal. Baik, judul yang akan saya sampaikan seperti sudah disebutkan, kalender Hijriah global tunggal dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47, Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Muktamar Turki. Baik, selanjutnya ke bagian keempat mungkin langsung. Berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dari ini kalender ya Bapak Ibu. Saya ambil dari kalender Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Jadi kalau kita melihat kalender ya, biasanya pada umumnya satu kalender itu disusun untuk 12 bulan. Tadi Pak Habib sudah menyampaikan argumentasinya, dalilnya. Yang kedua, hari ini kalender itu pada umumnya diterbitkan itu tidak hanya satu sistem, tetapi di dalamnya terkandung beberapa. Kalau di sini misalnya kalendernya Muhammadiyah di sini Bapak Ibu, di situ ada 3 kalender yang ditampilkan atau 3 sistem kalender. Yang pertama itu kalender Masehi, itu yang paling besar, yaitu bulan Oktober di tahun ini ya Bapak Ibu. Jadi 2023, jadi hari ini tanggal 13 ya, itu berarti Masehi. Lalu kemudian ada tanggal yang tertulis dengan tulisan Arab. Nah itulah yang kalender Hijriah. Kemudian yang ketiga itu ada tulisan kecil di bawah tanggal 27 ya, di bawah tanggal 13 itu ya, itu adalah kalender Jawa Islam atau kalender Sultan Agung. Nama-nama bulannya juga sudah berbeda. Karena ini sifatnya sosialisasi, ya kita memang kalau di Muhammadiyah khusus untuk Hijriah kan sudah ada keputusannya. Kalau menampilkan kalender itu yang pertama yang harus ditulis adalah kalender Hijriah. Dan itu tertulis menjadi satu aturan. Bahkan kalau di kampus atau di AUM ya Bapak Ibu, itu menjadi standar standar mutu gitu ya. Jadi salah satu bagian keislaman itu bahwa penulisan kalender itu ya, itu Hijriah, baru kemudian garis miring atau sering dibaca bertepatan atau jatuh pada kalender Masehinya. Nah kadang kita ini Bapak Ibu ya, saya pengalaman ngajar saya di UAD Bapak Ibu ya, mahasiswa itu kalau masuk ya, itu biasanya kalau kita tes nama-nama bulan Islam saja kadang masih belum hafal. Tapi kalau untuk bulan Masehi itu kan mau dibolak-balik ya, dari Desember ke Januari bahkan mau diurutkan dari belakang, itu pasti hafal. Tapi untuk kalender Hijriah ya, itu macet. Coba nanti dites Pak Bu ya, atau mungkin ya keluarga kita saja, mulai dari Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tadi yang ketiga tadi ada yang kalender Jawa Islam. Saya tidak tahu kalau di sini mungkin tidak dipakai ya Pak, di Medan ya. Ada Suro, Safar, Mulut, Bakdo Mulut ya, sampai nanti bulan yang terakhir itu besar. Nah ini juga menjadi tantangan kan begitu. Jadi tapi di Muhammadiyah itu sudah dimulai dengan keputusan. Nah, yang kalender yang tampil atau yang kita masih gunakan ini kan masih menggunakan sistem atau kriteria wujudul hilal. Nah, kita akan berpindah ke kalender Hijriah global tunggal. Nah, ini perlu kita sampaikan di awal.
Baik, kembali ke slide pertama, mohon operator. Nah, kalender itu Bapak Ibu sekalian, ya. Berikutnya. Jadi suatu sistem ya, untuk pengorganisasian satuan waktu-waktu. Nah, tujuannya untuk memberi penandaan ya, dalam jangka yang panjang. Maka nanti akan menjadi prinsip dalam penyusunan kalender ya. Bahkan semua kalender itu harus menggunakan hisab, tidak mungkin menggunakan rupiah, karena tadi disebut bahwa 1 tahun ya, untuk mengetahui sejak awal ya dia harus dihitung. Kalau rupiah hanya bisa diketahui untuk 1 bulan saja, dan kita tidak pernah melihat kalender itu diterbitkan untuk 1 bulan saja. Nah ini itu kalender. Memang meskipun nanti di dalam prakteknya ya ada beberapa kalender ya, nanti pelaksanaan ibadah itu kadang-kala tidak sama dengan yang sudah dituliskan. Nah fungsinya banyak sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa kalender itu sebagai digunakan untuk mencatat, untuk merencanakan ya. Bahkan hari ini kita bisa hadir di sini kan karena kita menyepakati kalender. Hadir di usul ya tanggal 13 ya atau tanggal 28 tadi. Nah itu karena kita ya sudah merencanakan dengan kemudian mengacu pada kalender tertentu. Kalau kalendernya berbeda bisa jadi ya tidak bertemu, karena bisa jadi selisih 1 hari atau mungkin lebih dari itu. Bahkan termasuk kemudian kalender itu fungsinya sebagai ketertiban sosial, sebagai identitas juga. Nanti di materi berikutnya bahwa kalender Islam kali ini menjadi salah satu identitas yang mutlak untuk umat Islam. Oke, berikutnya. Nah, kalender Islam yang sekarang ini ya Bapak Ibu sekalian, dan nanti kita akan tuju itu ada 2-nya, ada kalender lokal dan ada kalender internasional. Nah, kalender lokal itu yang tadi kita tampilkan tadi Bapak Ibu ya, yang Hijriah dan Jawa Islam tadi itu termasuk dalam kalender lokal. Misalnya takwim standar, kemudian wujudul hilal ya, kemudian termasuk tadi Jawa Islam. Kalau di Jogja itu beberapa di Sleman itu Pak ya, di salah satu kabupaten itu masih muslimnya itu masih kuat menggunakan kalender Jawa Islam atau kalender Sultan Agung itu, yang mana kalau berpuasa itu harus 30 hari, karena dalam kalender Turki itu ya untuk bulan ganjil ya dia kan 30 hari ya. Maka bulan Ramadan itu bulan ke-9, maka berpuasa itu harus 30 hari terus. Jadi itu tidak bisa dirubah. Dan itu masih ada ya, di Jogja. Jadi ada kalender tahun standar ya, tadi ada wujudul, ada Jawa Islam. Yang sifatnya lokal itu masih berdasarkan ya ukuran-ukuran yang sifatnya lokal, misalnya ukuran tempat, misalnya wujudul hilal itu kan masih menggunakan marja, dan marjanya atau tempat perhitungannya Jogja. Kemudian misalnya menggunakan ukuran maghrib ya, untuk pergantian hari, itu juga bagian atau ciri dari kalender itu lokal. Nah, Muhammadiyah ya, ini kan akan berpindah ke yang kedua. Ternyata yang kedua itu internasional itu ada 2. Ada yang zonal dan ada yang global atau menyebutnya terpadu. Berikutnya ya lanjut. Nah ini perjalanan Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan kalender global itu ya. Memang kalau dalam literatur ya
itu memang ada seorang ulama Mesir ya, Muhammad Syakir ahli hadis ya, yang beliau menyebutkan dalam satu kitabnya itu menyebutkan bahwa satu hari itu satu tanggal. Lalu kemudian ada konferensi Istanbul, kemudian ada konferensi Koki ya 2008, kemudian ada Mufakat tahun 2008 ya, kemudian ada Muktamar ya Muhammadiyah ke-47, kemudian ada konferensi Turki, kemudian yang terakhir ada Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022. Sebenarnya ada beberapa beberapa forum, ada beberapa seminar ya yang diselenggarakan di antara yang kita tampilkan ini. Berikutnya, nah Muktamar Muhammadiyah itu, nanti kalau kita lihat di dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu forum tertinggi persyarikatan, di mana anggotanya berkumpul untuk mengambil keputusan yang sangat penting terkait organisasi. Dilaksanakan setiap 5 tahun. Meskipun dalam beberapa muktamar itu lebih dari 5 tahun, seperti muktamar di 47 ke 48 kan tidak 5 tahun Pak ya. Tapi kan karena ada COVID itu tambah 2 tahun kan begitu. Maka SK Bapak Ibu itu kan sudah tambahan 2 tahun kan begitu ya. Nah itu digunakan sejak tahun 1950. Nah sebelumnya dikenal istilah kongres. Jadi itu, bahkan sebelum itu ya tahun 1912 sampai 1921 itu digunakan rapat umum atau pertemuan tahunan. Oke, berikutnya. Nah keputusan Muktamar Muhammadiyah kita lihat Bapak Ibu secara utuh dulu ya. Jadi keputusannya itu ada 6. Pertama itu terkait dengan pemilihan pimpinan untuk periode 2015-2020, kemudian ada laporan untuk tahun yang sudah dilaksanakan, kemudian ada program-program, lalu kemudian ada negara Pancasila sebagai Darul Aqdi Wasyahadah, yang kelima model dakwah pencerahan berbasis komunitas, lalu kemudian yang keenam ini Muhammadiyah dan isu-isu strategis keumatan. Nah, berikutnya terkait dengan kalender Hijriah global ini ya, itu ada di dalam Muhammadiyah dan isu-isu strategis keumatan pada nomor yang ke-6. Nah, ini mungkin yang saya menelusuri, karena saya melihat video Prof. Tono yang mengusulkan adalah Prof. Tono melalui sidang ya Prof ya, itu secara tertulis dan diakomodir menjadi keputusan. Jadi ini panjang Bapak Ibu sekalian ya, saya tidak perlu baca semua, tapi yang saya tebalkan itu saja. Berdasarkan kenyataan itu Muhammadiyah ya, karena ada perbedaan ya, memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender Hijriah yang berlaku secara internasional sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi. Berikutnya, nah, poinnya ada 3 Pak Bu ya, dari panjang tadi ya saya mencoba mencari pesan. Satu ya, bahwa kalender Hijriah global itu ya itu ditujukan untuk kesatuan umat, mewujudkan kesatuan umat. Nah, maka kenapa yang dipilih itu global? Maka kesatuan umat ya tidak hanya di Indonesia, tetapi secara global. Kemudian ya kalender Hijriah global itu ya sebagai solusi ya dari perbedaan penentuan awal bulan Hijriah.
khususnya ya tadi perdebatan hisab dan ru'yah. Nah, termasuk yang ketiga digunakan untuk keperluan ibadah dan transaksi muamalah dunia. Jadi tidak hanya untuk keperluan terkait dengan ibadah, tapi juga terkait dengan muamalah dunia. Dan ini di dalam tafsir At-Tanbir ya Pak Amin ya, ketika menafsirkan yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi di situ disebutkan ada sebagai mawaqitun nas dan wal hajj ya, jadi untuk ibadah dan untuk transaksi. Berikutnya, nah yang kedua itu adalah keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48. Nah ini ada 5 keputusan, 1, 2, 3 kan sama ya dengan Muktamar yang sebelumnya ini, terkait dengan pimpinan pusat, ya. Kemudian laporan, kemudian program-program. Nah yang keempat itu adalah risalah Islam dan kemajuan. Dan saya kira setelah Muktamar kan wilayah daerah itu kan dilakukan kajian secara masif terkait dengan risalah Islam dan kemajuan ini. Nah di dalam risalah Islam dan kemajuan ini Bapak Ibu sekalian ya, yang tercantum pada huruf C ya, pengkhidmatan Islam ya. Berikutnya Mas. Nah ini dia. Jadi terkait dengan risalah Islam dan kemajuan pada bab yang keempat itu ada yang poin 4, pengkhidmatan global. Sebagai organisasi berkemajuan, Muhammadiyah semakin dituntut untuk memainkan perannya bukan saja pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat global. Muhammadiyah memiliki tanggung jawab besar untuk membangun tata kehidupan global, ini agak panjang, serta melakukan perbaikan sistem waktu Islam secara internasional melalui upaya pemberlakuan kalender Islam global unifikatif dalam rangka penyatuan jatuhnya hari-hari ibadah Islam, terutama yang pelaksanaannya terkait lintas kawasan. Nah memang ada perbedaan Pak Bu di keputusan yang 47 dan 48. 47 itu ya menekankan pentingnya ya. Nah 48 ini sudah tadi pemberlakuan. Nah, maka sebenarnya nanti bulan Februari ya, ketika nanti sudah diberlakukan berarti sudah melaksanakan keputusan Muktamar yang ke-48 ini. Berikutnya, nah ini poin pentingnya pemberlakuan kalender hijriah global itu nanti perbaikan sistem waktu, pemberlakuan kalender secara unifikatif ya, termasuk penyatuan hari ibadah, khususnya ibadah yang terkait lintas kawasan, yaitu puasa Arafah. Berikutnya, Mas. Nah ini contoh Pak Buya, ini contoh yang saya menyebutnya paling ekstrim. Jadi dunia Islam itu pernah jatuhnya bulan Syawal itu ya, yang seharusnya kalau menggunakan kalender global kan 1 hari 1 tanggal, tapi kenyataannya ya tanggal 1 Syawal itu bisa 4 hari ya. Untuk Syawal 1420 ya, atau tahun 2000 itu ada yang tanggal 6, 7, 8, 9 Januari, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berikutnya, nah ini untuk Zulhijjah ya, itu negara-negara yang berbeda ya. Ada yang tanggal 25 September, ada yang 26 September. Berikutnya, nah ini coba saya menganalisa atau kemudian melihat begitu Pak ya.
melalui perhitungan kesimpulannya. Ya, jadi selama 50 tahun ya, jika misalnya Indonesia dengan Saudi sistemnya itu sama menggunakan hisab ya, wujudul hilal gitu, nanti paling tidak ada 15 kali akan terjadi perbedaan. Jadi kita hitung dari tahun 1450 sampai 1500 ya, 50 tahun. Jadi akan terjadi ya perbedaan itu 15 kali. 15 kali dari 50 ya berarti 30%, berarti kan tinggi Pak. Jadi kalau misalnya kriterianya tadi sama-sama menggunakan lokal itu juga akan terjadi perbedaan. Berikutnya, nah yang terakhir saya kira ini Pak, saya kira mungkin akan didalami juga oleh pemateri-pemateri yang berikutnya nanti terkait dengan kalender Turki, akan ada perbandingan juga untuk kalender Turki itu dengan wujudul hilal dengan iklan ru'yah. Nah, kalender Turki ini ya, ini juga sudah sering disampaikan. Jadi yang diundang itu ya, ada 150 yang hadir ya dari 60 negara. Ya. Keputusannya memang voting ya, dipilih kalender global tunggal karena yang didiskusikan ya, kemudian yang dipilih tadi ada kalender zonal dan kalender global. Berikutnya, nah kriterianya Bapak Ibu sekalian ya, ada pertama, seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan. Bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut. Awal bulan dimulai apabila terjadi imkan ru'yah. Nah ini imkan ru'yah ini bukan ru'yah tapi sebenarnya kan hisab. Dan dengan tinggi bulan yaitu 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Ini mengakomodir ya putusan dari Istanbul juga ya. Tahun 70 tadinya 78 tadi yang menyebutkan ya ru'yah itu 5 derajat dengan elongasinya 8 derajat. Tetapi kemudian ini digunakan di belahan bumi manapun sebelum pukul 12 atau pukul 00 tengah malam waktu universal. Lalu kemudian bila tidak terpenuhi dapat dikecualikan dengan syarat atau dikoreksi ya, imkan dimanapun dan konjungsi terjadi sebelum fajar di New Zealand dan telah imkan di benua Amerika. Oke, berikutnya. Nah ini sebagai syarat atau sebagai prinsip dari kalender Islam global, ada hisab, ada kesatuan mutlak, ya, ada transsertifikat ru'yah. Nanti dalil-dalilnya akan disampaikan. Menerima garis batas tanggal internasional, ya, prinsip 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, kemudian digunakan sebagai ibadah dan urusan dunia. Terakhir, nah saya sampaikan slide yang terakhir Pak. Jadi, nah ini saya perlu sampaikan juga Bapak Ibu sekalian sebagai penutup. Jadi apa yang kita laksanakan hari ini sebenarnya juga melaksanakan apa yang sudah direkomendasikan dari rapat kerja pusat Majelis Tarjih dan Tajdid beberapa waktu yang lalu. Nah, di antaranya adalah melakukan sosialisasi dengan masif yang melalui ceramah, diskusi, seminar, dan pengajian. Maka tadi Pak Habib menyampaikan dalam pembukaan, nanti harapannya Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir saat ini. Demikian karena waktu membatasi, saya kembalikan kepada moderator. Banyak kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.